Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso dari Balai Diklat Keuangan Medan. Kali ini saya akan membahas masalah laba bersih. Perusahaan di Indonesia mempunyai anak usaha di luar negeri. Kemudian anak usaha di luar negeri ini punya laba bersih ya dari keluaran pajak. Pertanyaan adalah, kapan laba bersih itu diakui di Indonesia? Kemudian bagaimana cara pengakuannya dan berapa jumlahnya? Bagaimana metodenya? Ya, jadi ini kita akan bahas di kasus pengadilan pajak. Ya, ini ada dispute ya, ada sengketa antara DJP sama wajib pajak tentang besarnya pengakuan penghasilan dan waktunya. Nah, ini sampai di pengadilan pajak dan ini sudah diputuskan. Nomor putusannya adalah PUD 1135-35/2013 PP/M-15/WA tahun 2019. Jadi wajib pajak ini diperiksa Direktur Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2013 ya, SPT tahun 2013. Wajib pajak ini punya anak usaha yang kepemilikannya 100% yang berada di Singapura. Kemudian bagian laba yang dilaporkan wajib pajak yang dalam kasus ini ya, tahun 2012 ada sebesar 39,8 miliar rupiah dan tahun 2013 sebesar 21,68 miliar rupiah. Nah, tahun 2013 ya, tahun pajak 2013, wajib pajak menerima cash dividen. Nah, terima uang dari anak usaha yang di Singapura sebesar 2,7 miliar. Itu setara dengan 300.000 dolar Singapura kurs saat itu ya. Menurut wajib pajak, dividen ini berasal dari laporan keuangan tahun 2012. 2012 laporan keuangan anak usahanya ya diakui di 2013 oleh wajib pajak di Indonesia. DJP melakukan koreksi fiskal sebesar 21,68 miliar rupiah yang dari laba usaha. Nah, ini agak sedikit membingungkan ya. Jadi gini, 2012 dia ada bagian laba 39,8. 2012. 2013 ada laba 21,68 miliar. 2013-nya ya. Kemudian wajib pajak mengakui yang untuk 2012 di tahun 2013 sebesar 2,7 miliar. Tapi ini koreksi DJP sebesar 21,68 miliar. Itu adalah dari laba tahun 2013. Sama itu angkanya sama kebetulan. Nah, ini gimana nih ya? Kita coba bahas dulu bagaimana argumen yang diberikan oleh DJP dan oleh wajib pajak. Nah, saya coba menjelaskan dulu, men-sharingkan tentang bagaimana DJP memberikan argumennya. DJP mengatakan, dokumen yang diberikan oleh wajib pajak untuk pengakuan penghasilan tadi, penerimaan cash dividen tadi ya, hanya berupa fotokopi dan itu tidak ada legalisasi oleh Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau menurut DJP, kalau dokumen itu harus untuk diakui di Indonesia, harus ada legalisasi dulu, baik oleh Menteri Kehakiman maupun Kementerian Luar Negeri. Itu ada aturannya, yaitu aturan nomor 9 tahun 2006, itu ada aturannya. Kemudian ada surat pernyataan dari manajemen di luar negeri, ada pemberian dividen cash sebesar 300.000 dolar Singapura. Nah, ini nggak ada legalisasinya. Jadi menurut DJP dokumen ini nggak sah, ya, karena tidak ada legalisasinya, sehingga tidak diakui oleh DJP adanya penghasilan itu. Kemudian WP juga tidak melaporkan SPT anak usaha di Singapura tadi. Jadi kan harus laporkan SPT di Indonesia, wajib pajak induknya. Nah, kata DJP, SPT wajib pajak di Singapura tadi laporkan juga. Lampirkan. Nah, ini wajib pajak nggak melampirkan. Jadi WP ini DJP tidak yakin itu ada sebesar itu penghasilannya. Kemudian di situ ada surat juga dari Direktur Anak Usaha di Singapura mengatakan bahwa di surat tanggal 6 September 2013 ya, bahwa ada cash dividen sebesar 0,24%. Itu besarnya 300.000 dolar Singapura. Itu berhubungan dengan tahun buku yang berakhir tahun 31 Desember 2012. Di 2013, berdasarkan surat yang dari direktur di Singapura, anak usaha tadi, wajib pajak di Indonesia itu terima cash dividen. Dasarnya adalah data per 31 Desember 2012. Berarti kan laba tahun 2012 dan belakangnya, sebelumnya gitu ya. Nah, itu diterima. Dividen ini diterima oleh wajib pajak di Indonesia tanggal 20 September 2013 ya. Jadi suratnya katakan ada pembagian dividen 6 September 2013, tapi cashnya itu realnya diterima wajib pajak di Indonesia sebesar pada tanggal 20 September 2013. Jadi ada sekitar 14 hari bedanya gitu ya. Dan itu menurut DJP tanggal 20 September 2013 itu sudah lewat waktu. Jadi gini, kalau perusahaan di Indonesia punya anak usaha di luar negeri, laba di luar negeri itu bisa diakui di Indonesia dengan ketentuan bahwa berapa persentase kepemilikannya segitu labanya. Ya, misalnya ini di Indonesia ini punya anak usaha di Singapura. Kalau kepemilikan 100%. Kalau labanya 100.000,
kepemilikan 100%, batas 100.000 itu harus diakui di Indonesia semua 100.000, walaupun nggak terima uangnya. Tapi kalau diterima dalam jangka waktu tertentu, ya, misalnya 7 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 4 bulan setelah berakhirnya penyampaian SPT, itu berapa uang yang terima sebenarnya? Ya kalau terima 1.000 ya 1.000 penghasilannya diakui. Kenapa di Indonesia 1.000? Tapi kalau lewat jangka waktu itu berarti yang diakui adalah yang 100.000-nya, bukan 1.000-nya itu ya. Jadi kalau menurut DJP, wajib pajak itu menerima uang dari Singapura sudah melewati waktu. Sehingga diakui sebagai penghasilan bukan yang 300.000 dolar Singapura, tapi seluruhnya yang sekitar 39 miliar tadi ya. Itu menurut DJP. Makanya DJP berhak melakukan namanya deemed dividend. Nah, jadi bukan 300 dolar Singapura tapi lebih besar dari itu. Nah, intinya gitu ya. Itu menurut DJP. Nah, dari argumen yang diberikan oleh wajib pajak oleh DJP itu bagaimana majelis hakim memutuskan ya. Jadi majelis hakim mendengarkan argumen-argumen yang diberikan, kemudian minta bukti-bukti yang ada. Majelis hakim memutuskan bahwa wajib pajak yang benar. Nah, emang harus 300.000 dolar yang diakui sebagai penghasilan karena itu yang mau diterima gitu. Jadi membatalkan koreksi yang dilakukan oleh DJP. Pertama kita lihat nih, DJP melakukan penyesuaian fiskal negatif. Nah, di sini disebutkan negatif ya. Kenapa negatif gitu ya? Berarti kan kalau negatif berarti mengurangin penghasilan kena pajak. Yang dikurangin adalah jumlahnya sebesar 21,68 miliar. Kita lihat tadi 21,68 miliar itu adalah laba tahun 2013, bukan 2012 bagian labanya. Di kursi negatif berarti dihilangkan sama DJP. Nah, ini saya nggak tahu kenapa nggak dibahas tadi. Kemudian itu koreksinya. Kemudian wajib pajak di SPT mengatakan mengalami rugi fiskal. Ya, jadi SPT tahun 2013 itu ini koreksi rugi fiskal. Nah, ini berarti dengan koreksi negatif tadi rugi wajib pajak menjadi lebih besar. Nah, ini saya juga nggak tahu nih. Ya, nggak dijelaskan. Kenapa kok yang 21,68 miliar ini dikoreksi DJP, tapi yang dibahas yang 300.000 dolar Singapura. Nah, itu agak sedikit bingung-bingungan saya ya, tapi nggak apa-apa lah kita coba bahas ya. Nah, kemudian dari laporan keuangan wajib pajak, diketahui nih, laba bersih tahun 2012 yang merupakan bagian laba wajib pajak di Indonesia, ya, di tahun 2012 anak perusahaan di Singapura punya laba sebesar 39,8 miliar rupiah. Tapi yang diakui oleh DJP wajib pajak di Indonesia tahun 2013-nya itu sekitar 0,27 miliar. Karena itulah uang yang diterima oleh wajib pajak yang cash dividend tadi. Kemudian laba bersih 2013 itu 21,68 miliar. Itu nggak disinggung di sidang, tapi itu yang jumlah itu sama dengan yang dikoreksi oleh DJP. Nah, ini nggak tahu saya kenapa kok angkanya sama gitu, tapi kenapa nggak dibahas? Saya cari-cari di situ tidak ada pembahasannya. Dari mana dapat angka koreksi ini yang berbeda dengan yang diperdebatkan, ya? Yang diperdebatkan 2,7, tapi yang dikoreksi oleh DJP 21,68. Nah, ini yang saya cari kok nggak ada, gitu ya. Maka itu juga bingungan saya tuh, apakah yang dikoreksi DJP sama dibahas itu berbeda? Kenapa gitu ya? Kemudian kita lihat berdasarkan data laporan keuangan, angkanya sama tadi ya, yang 2013 sama yang bagian laba 2013 sama yang dikoreksi. Kemudian dari sini ya, saya memperkirakan wajib pajak itu mengakuin laba anak usaha tahun 2013 di Singapura ke 2013 tahun 2013 di Indonesia. Harusnya nggak boleh begitu ya. 2013 itu nanti yang di Singapura diakui di Indonesia tahun 2014 tahun berikutnya. Nah, ini yang dikoreksi oleh DJP. Ya kan? Tapi kenapa kok yang dibahas ada yang 2012-nya? Nah, itu yang saya cari di situ nggak nemu tuh. Kenapa kok berbeda gitu ya? Itu yang masih membingungkan saya ya. Kenapa kasusnya seperti itu? Kemudian kita lihat di sini ya, wajib pajak itu rugi SPT sebesar 18,9 miliar. Dengan memasukkan, kalau dia memasukkan yang laba tahun 2013 itu kan tetap menjadi rugi. Jadi dia berusaha untuk tax planning-nya jangan sampai pajak yang 2013 itu kalau diakui 2014 kemungkinan kena pajak. Ada kemungkinan seperti itu. Maka dia mencoba mengakui di tahun 2013 juga. Supaya yang 2013 itu tidak kena pajak di 2014 tahun berikutnya. Karena 2013 rugi, 2013 di Singapura tadi diakui 2013 di Indonesia juga. Supaya dia mengurangi pajak. Itu saya lihat seperti itu kasusnya gitu ya. Jadi makanya DJP mengoreksi yang 2013 dari luar negeri itu. Itu yang perkiraan saya. Kenapa DJP mengoreksi itu. Tapi tadi ya, kenapa yang di sidang kok yang angka yang lain, yang 300.000 dolar Singapura tadi, gitu ya. Di sini dikatakan bahwa kalau wajib pajak itu tidak ada DIM, karena tadi ada perbedaan tanggal, yang 300.000 dolar Singapura tadi, itu adalah bagian laba 2012 dan itu harus diakui di 2013.